Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Karebong. Saya akan membawakan materi tentang air tanah. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen Dwi Ratnasari, SP, MSI yang telah memberikan tugas. Langsung saja, yang pertama yaitu ada pembentukan air tanah. Air tanah terbentuk dari air hujan dan air permukaan yang meresap mula-mula ke zona tak jenuh dan kemudian meresap makin dalam hingga mencapai zona jenuh air dan menjadi air tanah. Pengertian air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau bebatuan di bawah permukaan tanah. Air tanah merupakan salah satu sumber daya air. Selain air sungai dan air hujan, air tanah juga mempunyai peranan yang sangat penting, terutama dalam menjaga keseimbangan dan ketersediaan bahan baku air untuk kepentingan rumah tangga atau domestik maupun untuk kepentingan industri. Air tanah dan air permukaan saling berkaitan dan berinteraksi. Setiap aksi pemompaan, pencemaran, dan lain-lain terhadap air tanah akan memberikan reaksi terhadap air permukaan, demikian sebaliknya. Ada kerusakan sumber air. Kerusakan sumber daya air tidak dapat dipisahkan dari kerusakan di sekitarnya, seperti kerusakan lahan vegetasi dan tekanan penduduk. Ketiga hal tersebut saling berkaitan dalam mempengaruhi ketersediaan sumber air. Kondisi tersebut tentu saja perlu dicermati secara dini agar tidak menimbulkan kerusakan air tanah di kawasan sekitarnya. Ada cekungan air tanah atau CAT. Adanya krisis air akibat kerusakan lingkungan perlu suatu upaya untuk menjaga keberadaan atau ketersediaan sumber daya air tanah. Salah satunya dengan memiliki suatu sistem monitoring penggunaan air tanah yang dapat divisualisasikan dalam data spasial dan atributnya. Permasalahan air tanah. Air tanah khususnya untuk pemakaian rumah tangga dan industri di wilayah urban dan dataran rendah memiliki kecenderungan untuk mengandung kadar besi atau asam anorganik tinggi. Hal ini diakibatkan dari kondisi geologis Indonesia yang secara alami memiliki deposito terutama di daerah lereng gunung, atau diakibatkan pula oleh aktivitas manusia. Air kuning permanen. Air kuning permanen biasanya terdapat di daerah bakau dan tanah gambut yang kaya akan kandungan senyawa anorganik. Berbeda dengan kuning akibat kadar besi tinggi, air kuning permanen ini sudah berwarna kuning saat pertama keluar dari keran, sampai beberapa saat kemudian didiamkan akan tetap berwarna kuning. Sedangkan air dengan kandungan asam organik tinggi bisa disebabkan oleh adanya lahan gambut atau daerah bakau yang kaya akan kandungan senyawa organik. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan.